Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kesempatan kedua akan menceritakan alur cerita film Aidil Hai Muskil, diperankan oleh Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, dan Aishwarya Rai Bachchan. Film ini rilis tahun 2016, ditulis dan disutradarai oleh Karan Johar. Film ini bercerita dua pasangan kekasih yang patah hati karena hubungan mereka yang tidak lebih dari batas persahabatan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang diwawancarai mengenai kesuksesannya dalam dunia tarik suara. Dengan seluruh lagunya bercerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pria ini bernama Ayan Sanger. Dan disinilah awal dari kisah percintaan si sobat ambyar satu ini. Suatu hari setelah Ayan bertengkar dengan pacarnya, dia mencoba menenangkan diri dengan pergi ke sebuah bar. Tanpa sengaja, Ayan melihat seorang wanita yang sedang asik berjoget di tengah keramaian pengunjung yang sama-sama mencoba menghibur diri. Membuat Ayan tertarik dan terpesona. Dari kejauhan, Ayan pun memperhatikan wanita itu. Wanita ini bernama Alize. Sampai akhirnya wanita itu pun sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Ayan. Alize mendekat dan mereka berdua berciuman di sebuah kamar di bar tersebut. Alize menertawakan gaya berciuman dari Ayan yang terkesan kaku dan kurang jago. Dan disinilah Alize bercerita bahwa dia juga baru bertengkar dengan pacarnya, yang sebenarnya adalah laki-laki pilihan ayahnya. Merasa mereka memiliki nasib yang sama, mereka pun akhirnya menghabiskan malam itu dengan mengunjungi berbagai bar yang ada di London. Di malam itu juga, mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Selain hubungan dengan pacar yang kurang baik, ternyata hubungan dengan keluarga juga sedang tidak harmonis. Ayan bercerita bahwa sebenarnya dia bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Namun, karena ambisi ayahnya, dia pun menjadi seorang pembisnis. Alize pun juga bercerita tentang Ali. Setelah Ayan memaksanya untuk menjelaskan sosok Ali yang sampai membuat Alize mentato tangannya dengan tulisan Ali. Semasa Alize kuliah, Alize jatuh cinta kepada seorang DJ bernama Ali. Ali juga mencintai Alize. Sampai akhirnya Ali berselingkuh dengan seorang pramugari. Alize dengan hati yang patah akhirnya pergi ke London. Namun sekarang Alize bersyukur telah mendapatkan Dr. Faisal yang menurutnya lumayan tampan. Ayan juga bercerita tentang pacarnya, Lisa, yang sangat seksi. Mereka berdua saling membanggakan pacar masing-masing dan mereka bersepakat untuk mengadakan double date. Keesokannya, mereka datang dengan pacar masing-masing. Lisa menyambut ramah Alize dan Dr. Faisal. Namun, sepertinya Alize tidak begitu suka dengan tingkah Lisa yang begitu lebay. Sampai akhirnya, Lisa menyiram Alize dengan anggur merahnya, karena dia tersinggung setelah Alize mengajak mereka untuk nonton film tentang pelacur yang memacari pria kaya raya demi hartanya. Pagi-pagi, saat Ayam berjoget sambil menyiapkan sarapannya, Alize datang dengan membawa kaktus, sekaligus meminta maaf untuk sikap buruknya kepada Lisa. Di hari itu juga, Alize mengajak Ayan untuk ikut senam yoga bersamanya. Ayan merasa begitu senang melakukannya, yang sebelumnya dia menolak ajakan dari Alize. Sepulang dari senam itu, Ayan meminta Alize untuk mendengarkannya bernyanyi, membuktikan bahwa Ayan berbakat untuk menjadi penyanyi. Namun, menurut Alize, Ayan kurang menghayati. Itu karena Ayan belum merasakan patah hati. Di malam harinya, Ayan yang sedang bernyanyi untuk Lisa, tiba-tiba Alize menelponnya. Bukan meminta maaf untuk kejadian siang hari itu. Alize malah mengajak Ayan untuk double date lagi. Ayan sempat menolak, dia takut kejadian pada waktu itu terulang kembali. Namun akhirnya Ayan datang bersama Lisa ke pesta silent disco itu. Kemudian Alize mendatangi DJ di pesta itu, yang kebetulan adalah teman lamanya. Alize memintanya agar dia memutar lagu India. Di tengah-tengah pesta yang semakin meriah, Alize meminta Ayan untuk mengantarnya ke toilet.
Toilet wanita yang penuh dengan antrian akhirnya membuat Alize nekat menerobos antrian dan masuk ke toilet pria. Dan ternyata di dalam sudah ada Lisa dan Dr. Faisal yang sedang bermesraan. Ayan yang melihat hal itu menangis sejadi-jadinya. Dia sangat terpukul dengan hal itu. Ayan juga meminta agar Alize membawanya ke apartemen Alize. Ayan yang terus saja menangis membuat Alize jengkel dan mengatakan bahwa sakit hati yang Ayan rasakan sekarang tidak sebanding dengan Alize yang pernah alami. Alize juga menunjukkan arti sakit hati sesungguhnya dengan berulang kali menjatuhkan cowek ke dada Ayan. Setelah itu, Alize meminta Ayan untuk segera pulang, namun setelah Alize ganti baju, Ayan malah ketiduran di tempat tidur Alize. Kejadian di pesta silent disco itu akhirnya membuat Ayan memutuskan hubungannya dengan Lisa, sekaligus mengusirnya dari apartemen Ayan. Keputusan Ayan ini nampaknya membuat Alize juga bahagia. Dia berencana untuk berlibur ke Paris bersama dengan Ayan. Mereka pun terbang ke Paris dengan jet pribadi milik Ayan. Sesampainya di Paris, mereka langsung mencari hotel sebagai tempat beristirahat dan tempat tinggal sementara selama mereka berada di Paris. Mereka pun memutuskan untuk tinggal berdua di satu kamar hotel. Karena menurut Alize, mubazir jika mereka memesan 2 kamar. Terlihat kebahagiaan di tawa mereka. Alize juga sempat bercerita bahwa dia bercita-cita suatu hari nanti Alize ingin di sebuah bandara seseorang dikejar oleh pacarnya hanya untuk menyatakan cinta seperti halnya di film-film pada umumnya. Setelah itu, mereka berdua mencoba mewujudkan salah satu impian Alize, berlari-lari di bukit sambil bernyanyi dengan mengenakan sari. Tapi rupanya Alize tidak tahu bagaimana cara memakai sari. Mereka menonton tutorial dan Ayan pun turut membantu Alize untuk memasangkannya. Dan mereka pun telah mewujudkan impian Alize. Namun sayangnya, setelah mereka melakukannya di gunung yang dipenuhi salju, Ayan roboh karena kedinginan. Kemudian mereka menghangatkan badan di depan tungku. Di saat itu juga, Ayan bertanya tentang perasaan Alize kepadanya. Alize menjawab dia sangat suka dengan Ayan. Ayan akan selalu menjadi teman terbaiknya. Mendengar pernyataan itu, Ayan sedikit kecewa karena sebenarnya Ayan sudah punya rasa pada Alize. Namun Alize meminta agar mereka tidak lebih dari sebatas teman. Menurut Alize, cinta adalah hasrat dan persahabatan adalah perdamaian. Alize tak mau kedamaian di antara mereka menjadi hilang, hanya karena cinta. Hal itu berlalu, mereka kembali meneruskan liburannya di Paris. Mereka berencana untuk memperpanjang liburannya selama seminggu. Namun sayangnya, Alize bertemu dengan Ali, mantan pacar Alize, yang telah membuatnya patah hati. Malam itu juga, Alize ingin kembali pulang ke London. Dengan perasaan yang kacau, Alize mengemas semua barang-barangnya di hotel. Dia menangis sejadi-jadinya. Tak jauh setelah mereka keluar dari hotel, ternyata Ali sudah menunggu di luar hotel. Ali menghadang mereka, mengakui kesalahannya dan meminta Alize untuk memaafkan dan memberikan kesempatan lagi untuk Ali. Sangat mengejutkan. Alize mengiyakan permintaan Ali dan dia menyuruh Ayan untuk meninggalkannya di Paris. Ayan pun kembali ke London sendirian. Nampaknya Ayan sangat terpukul dengan kenyataan ini. Hal itu berlalu sampai akhirnya Alize menelpon Ayan. Ayan sangat marah kepada Alize karena telepon dan SMS dari Ayan tak pernah diangkat atau dibalas oleh Alize. Ayan juga marah kepada Alize karena dia sudah berbohong untuk tidak menemui dan berhubungan lagi dengan Ali. Namun kenyataannya, Ali adalah kelamaan Alize, dan tujuan sebenarnya Alize menelpon adalah untuk meminta Ayan menjadi wali di acara pernikahannya nanti dengan Ali. Untuk kesekian kalinya, Ayan harus terpukul mendengar kabar ini. Dengan berat, dia memenuhi permintaan Alize. Sebelum sampai di acara pernikahan Alize dan Ali, Ayan sengaja meminum begitu banyak alkohol agar nanti dia bisa tegar melihat Alize dan Ali melangsungkan pernikahan mereka. Namun tak disangka, Ayan menyanyi untuk Alize dengan penuh penghayatan. Alize pun tersentuh dan takjub melihat hal itu. Ayan mengatakan bahwa dia bernyanyi dengan rasa sakit dan cinta. Pada saat itu juga,
Ayan menyatakan perasaannya. Lalu Ayan pun pergi meninggalkan acara itu. Di bandara, Ayan bertemu dengan wanita bernama Sabah dengan tujuan sama, London melalui Dubai. Di dalam perjalanan menuju Dubai, Ayan bercerita tentang kisah cintanya yang pilu itu. Dengan antusias, Sabah mendengarkan curhatannya. Sesampainya di Dubai, mereka pun berpisah dan sebagai kenang-kenangan, Sabah memberi buku puisinya kepada Ayan. Hitung-hitung untuk menyembuhkan Ayan yang sedang patah hati. 3 bulan kemudian, Ayan menelpon Sabah dan nyatanya Sabah memang menunggu telepon dari Ayan. Mereka pun berencana untuk bertemu malam itu, karena pada saat itu juga Ayan sudah berada di Vienna, kota di mana Sabah tinggal. Di malam itu, mereka melakukan mantap-mantap. Setelah malam itu, semuanya perlahan mulai terkuak bahwa Sabah adalah seorang janda. Namun itu tidak masalah bagi Ayan. Mereka tetap melanjutkan hubungannya. Sampai akhirnya, di acara pameran karya mantan suami Sabah, Tahir, Ayan tahu bahwa kisah percintaan Sabah dan Tahir sama persis dengan percintaan Ayan yang tidak lebih dari sekedar persahabatan. Ayan langsung menelpon Alize, bukan untuk kembali menyatakan cinta, melainkan untuk menceritakan kencannya dengan pacar baru. Setelah itu, mereka pun sering berkomunikasi dengan menceritakan kehidupannya masing-masing. Sampai akhirnya, Alize berencana ke Vienna, menemui Ayan dan Sabah. Namun, Ayan melarang Alize datang bersama Ali. Malam itu, Alize benar-benar datang sendirian. Ayan yang menunggunya akhirnya gembira. Dan Sabah pun menyambutnya dengan ramah. Mereka mengobrol dan makan malam. Setelah pertemuan ini, Sabah mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Sabah yang sudah terlanjur cinta akhirnya memutuskan agar Ayan pergi dari kehidupannya. Pada saat itu juga, Ayan lari, pergi menuju Hotel Alize. Ayan berpamit pergi dari kehidupan Alize. Ayan pun menangis sejadi-jadinya. Lalu kehidupan Ayan berubah. Dia yang memutuskan untuk menjadi penyanyi, kini mulai dikenal halayak luas. Di sebuah kesempatan, setelah selesai manggung, Ayan bertemu dengan Ali dan sempat mengobrol. Ali mengatakan bahwa 2 tahun lalu Alize meninggalkan Ali. Tidak ada yang tahu keberadaan Alize sampai sekarang. Namun informasi terakhir dikabarkan, Alize berada di London. Tanpa pikir panjang, Ayan langsung pergi ke tempat yang biasa Alize datangi ketika dia sedang jenuh. Ayan menunggu tanpa beranjak kemana-mana sampai akhirnya Alize datang. Kali ini kepala Alize botak. Dia terkena kanker. Sudah stadium 4. Malam itu Ayan kembali menangis sejadi-jadinya. Hari-hari berlalu. Ayan selalu menemani seluruh aktivitas Alize. Sampai suatu malam, mereka kembali bertengkar. Ayan yang ingin Alize menjadi kekasihnya, dan Alize yang ingin hubungan mereka sebatas persahabatan saja, agar kedamaian di antara mereka tidak menghilang. Alize pun mengusir Ayan. Keesokan harinya, Ayan datang untuk berkunjung, dan ternyata Alize akan pulang ke keluarganya. Ayan pun langsung lari menuju bandara. Ayan menelpon Alize, dan pesawat Alize sudah akan melakukan penerbangan. Setelah itu, Ayan ditelepon bahwa Alize dalam keadaan sekarat. Ayan pun menemui Alize. Dan ternyata, Alize berpura-pura sekarat agar dia bisa keluar dari pesawat. Mereka pun tertawa bahagia dan berjanji satu sama lain untuk menjadi teman selamanya. Setelah itu, wawancaranya pun selesai. Ayan menutup ceritanya dengan bernyanyi, dan cerita pun selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Salam sejahtera dan sampai jumpa.